Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hobi Gunpla. Dan di video kali ini saya akan ngebahas atau nge-review satu buah kit lagi dari Daban Model ya. Nah, kitnya udah ada di belakang kita. Ini adalah Hainu Perka dari Daban Model. Kit ini sudah lama saya beli, namun saya baru bisa ngerakitnya sekarang ya. Kit ini dulu saya beli di harga 500 ribuan. Dan sekarang saya cek harganya di marketplace udah di atas 700 ribuan ya. Dan itu pun barangnya cukup langka. Nah, kenapa saya membeli kit ini? Karena sebelumnya saya sudah punya Sazabi dan saya juga ingin memiliki Hainu Perka-nya seperti ini ya. Karena untuk desain Gundam Hainu Perka itu bagus sekali ya menurut saya. Buat kalian yang suka Gundam yang ukurannya besar, ini Gundamnya cukup besar ya. Tubuhnya udah besar ditambah lagi dengan backpack yang besar juga. Nah, lalu untuk Gundam ini dipiloti oleh Amurorai ya, seperti Gundam RX-78 dan Nu Gundam. Nah, untuk tampilan boxnya sendiri seperti ini ya. Ini box Daban Model sebelum yang angka sekarang ya. Nah, untuk yang sekarang kan boxnya warna biru dengan tulisan angka di sini. Nah, untuk box ini masih menggunakan gambar Gundamnya. Di bagian depan sini ada Gundam Hainu-nya. Lalu di atasnya ada Hainu Fighter Verka ya. Ini adalah kopian dari Hainu Verka versi Bandai ya. Nah, kalian lihat untuk tampilan depannya ini bagus ya. Nah, lalu untuk bagian sampingnya seperti ini. Di sini ada pose dari Hainu Gundamnya dengan menggunakan stand base dan floating fin panelnya seperti ini ya. Lalu untuk bagian sampingnya lagi seperti ini, ada beberapa senjata yang kita dapatkan, ada tampilan belakang dan tampilan depan, dan di sini juga beberapa tampilan detail dari Gundam ini ya. Nah, bisa kita lihat. Oke, sebelum lanjut unboxing dan rakit Gundamnya, sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin maju dan berkembang ya, supaya bisa membuat konten-konten yang lebih berkualitas ke depannya. Baik, nggak usah dilama-lamain lagi, kita langsung aja rakit Gundamnya.
fight, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Nah, oke teman-teman, dan ini dia tampilan udah jadinya MG Hainu Verka dari Daban Model ya. Tampilannya seperti ini. Ini cukup besar sekali dan cukup kokoh ya untuk Gundamnya. Nah, untuk warnanya juga cukup simpel, hanya ungu dan putih aja. Cuman ada sebagian warna kuning dan abu-abu untuk inner frame-nya. Dan bagian yang paling saya suka dari Gundam ini adalah backpack-nya ya. Backpack-nya yang besar ini membuat Gundamnya kelihatan makin keren aja. Untuk backpack-nya seperti ini. Nah, di sini untuk di buku manualnya itu harusnya warna ungu putih seperti itu ya, ada gradasinya. Itu yang digunakan di situ adalah water decal ya. Nah, ungu putih seperti ini adalah water decal. Jadi saya belum memasangkan water decal ataupun panel lain di sini. Jadi Gundamnya polos seperti ini aja. Nah, walaupun demikian, Gundam Nuverka ini udah sangat bagus ya kelihatannya. Apalagi kalau sudah dipasang decal dan panel lain. Untuk perakitan MG Gundam Hainu Verka ini, saya tidak menemukan kesulitan apapun ya. Untuk merakitnya sangat mudah dan cukup enak juga dirakit, nggak terlalu keras juga. Namun barang yang saya beli ini ada sedikit cacat ya dari bawaan pabriknya. Di bagian kaki ini di sini, nah di inner frame-nya itu ada moldingan yang cacat. Tapi untungnya tidak begitu berpengaruh karena part yang di armornya masih bisa saya pasang dengan benar ya. Walaupun ada part kecil yang harus saya lem sedikit karena itu tidak ada untuk menempelkannya ya, karena partnya yang cacat tadi. Untuk kualitas plastiknya juga ini udah lebih baik ya kalau dibandingkan dengan yang MG Unicorn, dan perakitannya juga udah enak banget. Nah baik, sekarang kita lihat untuk artikulasi dari Gundam ini ya. Nah untuk artikulasinya kita mulai dari bagian kepala ya. Nah untuk bagian kepalanya ini agak sedikit susah bergerak ya. Nah ke sampingnya hanya segini dan ke sampingnya lagi hanya segini ya, karena terhalang oleh armor yang di bagian depan ini ya. Nah tapi bisa nunduk ke depan seperti ini, ke belakang juga bisa seperti ini ya. Lalu untuk bagian lengannya ini bisa kita renggangkan seperti ini, bisa kita putar juga 360 derajat. Nah seperti ini. Dan untuk armornya bisa kita angkat juga seperti ini. Lalu untuk bagian sikunya, tekukannya cukup jauh ya. Nah seperti ini untuk tekukannya bisa kita lihat. Nah lalu untuk bagian tangannya di sini kita mendapatkan mechanical hand seperti ini ya. Tapi karena ini bootleg, mechanical handnya agak jelek ya. Dan di bagian tangan ini ada sedikit gimmick ya. Ini bisa dibuka untuk mengeluarkan beam saber dari sini ya. Nah ini bisa dipasang efek beam saber di sini. Lalu untuk bagian pinggangnya di sini agak sulit bergerak ya. Diputar 360 derajat ini nggak bisa ya, hanya bisa nengok kiri dan kanan sedikit aja. Sedangkan untuk side skirtnya di bagian depan ini bisa terpisah seperti ini ya, bisa digerakkan masing-masing seperti ini. Untuk bagian sampingnya juga bisa digerakkan seperti ini, bagian belakang juga bisa digerakkan. Nah seperti itu ya. Nah sekarang untuk bagian kakinya. Nah, untuk bagian kakinya ini ke sampingnya cukup lumayan jauh ya, karena ini bisa terhalang juga dengan ininya ya, armornya. Nah seperti ini. Lalu bisa diputar juga. Nah bisa diputar. Dan untuk bagian lututnya ini di sini ada pegasnya seperti ini ya. Nah sini kita memiliki pegas seperti ini di bagian lututnya, yang jika kita gerakan ini akan terbuka seperti ini ya. Nah ini bisa di repaint kalau mau lebih bagus. Nah untuk pergerakannya juga ini cukup lumayan jauh ya, cuman karena aksesorisnya banyak jadi agak kesulitan untuk bergerak. Di sini untuk bagian betis ini bisa dibuka ya. Nah ini bisa dibuka seperti ini. Nah bisa dibuka, lalu ini juga bisa ke atasin dan ini bisa dibuka seperti ini. Nah
Ini bisa dikembangin seperti ini bagian betisnya. Bagian telapak kakinya kalian bisa gerakan ini sedikit aja ke bawah seperti ini ya. Nah, bisa digerakin ke bawah sedikit, dan ini bisa digerak-gerakin ke kiri ke kanan. Nah, seperti ini, ke bawah seperti ini, ke atas. Nah, seperti itu. Lalu untuk backpacknya juga, ini ada artikulasi ya di backpacknya. Nah, ini bisa digerak-gerakin juga ya. Dan di bagian sini, nah, di bagian backpack ini kalian juga bisa menyimpan gagang beam saber di bagian sini. Nah, ini bisa dibuka ya. Nah, lalu untuk panelnya ini, untuk panel ini bisa kalian lepas dan kalian bisa dipasang di stand base untuk membuat efek floating. Untuk senjata yang kita dapatkan di sini ada beam rifle, ini seperti ini. Lalu hyper bazooka. Nah, saya tempel hyper bazookanya di bagian belakang seperti ini. Lalu 2 buah efek beam saber dan mendapatkan juga 3 buah gagang beam sabernya. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan 1 buah shield yang besar seperti ini. Karena ini Gundamnya besar, kalau ingin diberdirikan seperti ini bisa, tapi dengan bantuan stand base ya di belakang seperti ini ya. Ada stand base yang menahan di bagian belakang. Nah, karena kalau tidak ditahan dengan stand base seperti ini, Gundamnya bisa kembali ke belakang ya karena berat dengan backpacknya. Lalu kita sekarang akan bandingkan untuk ukurannya ya, kita komparasi dengan HG dan MG. Nah, di sini kita bandingkan dengan HG RX78 Beyond Global dari Sparkle model ya. Nah, ini barang langka ya. Ini barang langka yang cukup bagus. Kualitasnya ini jauh dari kualitas Daban ya. Ini mirip kualitas Bandai. Bahkan mungkin ini setara dengan kualitas Bandai ya. Nah, itu untuk ukuran dengan HG RX78 dan MG Hi-No Perka. Nah, sekarang kita bandingkan dengan rivalnya si MG Sazabi. Nah, jika dibandingkan dengan MG Sazabi, jelas lebih besar MG Sazabi ya. MG Sazabi ini lebih tinggi dan lebih besar. Nah, namun jika dibandingkan dengan MG dari Double O, ini yang Dynamis, ini ukurannya seperti ini ya. MG Dynamis kelihatan lebih kecil ya. Nah, oke, mungkin itu aja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian komen di kolom komentar. Menurut kalian Gundam ini bagus atau tidak ya? Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.